bersekutu di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kesempatan pagi ini kita akan bersama membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan membacanya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop yang kita dapat adalah kepada jemaat di Sardis. Kalau Bapak Ibu sudah dapat sejarah, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan bacanya bersama-sama untuk memahami seluruh isi daripada Wahyu 3 1 sampai ke 6. Wahyu pasal 3 1 sampai ke 6. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2-3. Dan tuliskanlah kepada jemaat Sardis, inilah firman yang ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan aku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa berdengar, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kata puji nama Tuhan. Bagi peserta yang kasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan bertemakan memperbarui kehidupan, ya, memperbarui kehidupan. Kita perlu senantiasa dalam kehidupan, senantiasa terus memperbarui dan memperbarui kehidupan itu. Supaya apa? Kehidupan kita itu semakin hari semakin bertambah-tambah memperkenalkan akan hati dari Tuhan. Bahkan mungkin kita sadar ada banyak berbagai macam hal yang telah kita buat dalam kehidupan kita itu. Selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, ada banyak berbagai macam hal, ada banyak berbagai macam pengaruh dan godaan yang bisa merusak kehidupan kita. Sebab itu sebabnya kita harus semakin memperbarui kehidupan kita agar hidup ini terus terjaga keberadaannya dan kita tetap didapati layak di hadapan daripada Tuhan. Apa yang kita baca di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin supaya Tuhan di waktu itu atau jemaat yang sungguh-sungguh kembali memperbarui kehidupannya. Karena kalau tidak, mereka akan kehilangan apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Untuk itulah kita melihat seru yang dikasih Tuhan. Ada berbagai macam hal yang Tuhan lakukan bagi jemaat Tuhan yang ada di Sardis, agar mereka bisa menyadari keberadaannya, kehidupannya, dan kemudian memperbaharui kehidupannya. Kita lihat dalam ayat yang pertama,
dalam Wahyu pasal 3 ini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudaraku, ayat pertama ini berbicara sebuah teguran daripada Tuhan, sebuah teguran peringatan dari Tuhan, yang intinya mengatakan, aku tahu segala pekerjaan engkau yang engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Inilah Tuhan, firman Tuhan di Sardis yang dikatakan hidup, padahal kata-kata engkau. Mungkin setelah dia jemaat Tuhan di Sardis, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, yang memiliki satu semangat kerohanian yang luar biasa, keberhasilan yang baiklah dalam macam bentuk pujian dan penyembahan. Yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang mereka lakukan seakan-akan mereka sedang memuji, memuliakan Allah. Mereka sedang melayani akan Tuhan seluruh yang dikasih oleh Tuhan. Mereka seakan-akan hidup karena mereka sangat giat luar biasa untuk melayani, memuji, menyembah akan Tuhan. Tetapi sebenarnya hidupnya jauh daripada apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan, aku tahu segala pekerjaan engkau dikatakan hidup, padahal ada berapa banyak yang percaya. Kita berdua sangat giatnya luar biasanya melayani akan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sikap kita merasa kita telah berhala setiap pelayanan kita di hadapan Tuhan, dengan mungkin berbagai macam hal yang kita bisa melihat hasil pada setiap apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan dalam bentuk pelayanan kita. Saudaraku, tapi bagaimana dengan kehidupan kita di hadapannya? Apakah kehidupan ini sebagai kehidupan yang memperkenankan hati dan Tuhan? Karena banyak umat Tuhan pada hari-hari ini, mereka boleh melayani Tuhan, mereka boleh memuji, menyembah akan Tuhan, tapi hidupnya jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kalau demikian keadaannya, tidak ada bedanya kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada itu, di mana kemudian Tuhan Yesus menegur mereka, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya daripada aku. Ada banyak kehidupan umat Tuhan yang tidak menyadari mereka seakan telah berhasil dalam pelayanan mereka. Mereka sebagai umat Tuhan dan sangat setia, rajin untuk beribadah di Tuhan. Itu adalah baik, saudara. Tetapi bagaimanakah dengan kehidupan kita? Dengan kehidupan ini, adakah kita sungguh-sungguh sudah hidup seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau? Dan saya ingin secara lahiriah saja, karena vaksinnya kita berbicara, vaksinnya kita sungguh yang dikasih oleh Tuhan, ya, memberitakan akan firman Tuhan, ya, pandainya kita untuk memuji dan menyembah akan Tuhan yang kata-kata yang baik. Tapi kalau itu tidak disertai dengan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan inginkan, kita dikatakan itu tesnya kita ini adalah mati di hadapan daripada Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan, tapi di hadapan pun satu perkara yang sangat sia-sia. Sebab apa hidup kita tidak sesuai.
dengan firman Tuhan, dengan ajaran Tuhan. Kita banyak berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi hidup kita jauh daripada Allah. Tuhan inginkan, yang Tuhan firmankan. Seringkali hal itu tidak disadari oleh banyak umat Tuhan. Mereka merasa mereka adalah orang yang luar biasa, umat Tuhan yang luar biasa, melakukan berbagai macam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Seakan-akan mereka itu sangat hidup seperti yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya katakan, engkau nanti sudah yang dikasih oleh Tuhan. Sebab yang bentuk mereka bukan lagi untuk memang Tuhan, tapi hanya ingin mencari kemuliaan bagi namanya sendiri. Mereka jadi umat Tuhan yang sombong, yang congkak, dan merasa lebih daripada yang lain, ya, dan yang lebih baik daripada yang lain. Seperti yang kasih Tuhan, mereka merasa berbangga dengan berbagai macam bentuk pelayanan yang mereka sudah kerjakan. Sebenarnya mereka kasih oleh Tuhan, tapi sebenarnya kehidupannya jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ya? Mari kita berbangun kehidupan kita. Mari kita renungkan kehidupan kita. Aku main Tuhan, aku banyak berdoa untuk Tuhan. Sudahkah hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sudah yang kasih Tuhan, untuk main Tuhan, dan itu harus. Jangan sampai dan komplain akan Tuhan, berbuat banyak untuk Tuhan, dan justru hidupmu jauh daripada apa yang Tuhan. Engkau tidak lagi hidup setelah firman, dan kau boleh menjadi umat Tuhan yang perasaan kau lebih daripada yang lain. Saya katakan, menjadi orang-orang yang mulai sombong dengan keberadaanmu. Tidakkah hari-hari ini banyak mereka mulai merasa lebih daripada yang lain, tinggi hati, sombong. Dan kalau mengatakan rentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hatinya. Saudara, mari apa Tuhan dan Tuhan dalam bentuk pelayanan apapun macamnya, buatlah, bukan membantu semakin menjadi sombong, tapi biar kau semakin merasa kerendahan. Kalau dipakai itu terlalu luar biasa, bukan sombong merasa dirimu lebih daripada yang lain. Tapi mari sebagai kita dipakai Tuhan, sebagai kita semakin hidup senantiasa ya di dalam kerendahan. Dan apa kita buat itu adalah hanya untuk kemenangan Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dipermuliakan. Sebabnya yang pertama kita lihat Tuhan tegur daripada jemaat Tuhan di Sardis. Aku tahu segala pekerjaan engkau dikatakan hidup, tetapi sesungguhnya engkau mati. Seperti yang dikasih oleh Tuhan, padahal engkau mati. Sebabnya mari perbarui Tuhan kita. Mari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan bukan sekedar mencari nama, tapi sesungguhnya kita dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat, yang kedua dan ketiga waktu pasal yang ketiga tadi, kedua dan tiga berbunyi demikian: bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepada sedang punya kasih. Ayat kedua dan ketiga ini berbicara perintah atau nasihat Tuhan
Yang pertama, Tuhan menegur jemaat Tuhan di Sardis. Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau katakan jemaat Sardis, aku tahu pekerjaan. Engkau dikatakan hidup tapi engkau mati. Bagian yang kedua di sini kita bisa lihat Tuhan mau memberikan satu perintah dan nasihat agar apa mereka menyadari keberadaannya dan memperbarui kehidupannya untuk mereka sungguh-sungguh boleh memperkenankan hati mereka. Katakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah terlewati. Sebab tidak satupun dari pekerjaan aku dapat sempurna di hadapan Allah. Bangunlah, sadarlah, jangan terus tinggal dalam keadaan hidup dan yang dikatakan hidup tapi mati. Dan ketika karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan dengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ada dua inti yang kita dapatkan dari kedua kita. Ada bangunlah dan bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau jemaat Sardis menyadari akan keberadaannya, dan kemudian dia boleh memperbarui keberadaannya. Bagaimana dia harus senantiasa bersikap di hadapan Tuhan sebagai umat-umat Tuhan pada waktu itu. Untuk mereka berbangun, sadar dan bertobat, mereka harus berubah. Mereka harus berubah. Mereka harus bisa memperbaiki kehidupannya, tidak seperti yang lalu yang dikatakan hidup tapi mati. Sungguh-sungguh harus bangun, bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan di Sardis, Tuhan rindukan jemaat Tuhan yang sadar dan kemudian mau berubah, memperbarui kehidupannya. Saudaraku, Tuhan mengukur kita apa yang kekurangan dalam diri kita. Tuhan mau kemudian sadar dan berubah, tidak tetap dalam keadaan hidup. Saudaraku, tapi berubah dalam sebuah bentuk perubahan pola tingkah laku ya di dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita merubah kehidupan kita pada hari ini. Kita telah hidup dalam satu pola kehidupan kita yang lama, tapi kita mau memiliki satu kehidupan, pola kehidupan yang baru seperti yang Tuhan inginkan. Mari dalam segala apapun yang kita kerjakan, kita buat dalam kehendak Tuhan. Ada kita melakukan dengan sepenuh hati kita, bukan hanya sebagai satu penampilan kita yang mungkin bisa buat seorang diri sombong dan tinggi hati. Dan pernah di hadapan Tuhan yang kalau dikatakan telah hidup tapi mati. Tapi Tuhan mau berubah. Jangan lagi kau mau hidup sama seperti dunia ini. Sekarang punya dikasih oleh Tuhan. Kalau dunia ini bukan sesuatu hanya mencari nama dan dipuji, tapi kita di dalam Tuhan, ya, ketika kita bersatu, kita tidak ingin mencari nama dan dipuji. Karena apa? Karena kita rindu hanya Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebabnya kita berubah dalam pola kehidupan kita, pola hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan sungguh sangat memperkenankan hati daripada Allah. Kita lihat dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ke 24. Tapi kita akan membaca lebih dahulu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Surat Efesus pasal yang keempat. Yang pertama kita baca ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang lain dengan seragam,
segala macam kecemasan. Sebenarnya dikasih Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti dunia ini, seperti orang yang tidak mengenal akan Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pengertianlah dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara yang Tuhan, ada satu pola kehidupan yang lama. Mari kita memiliki sebuah pemikiran sebagai orang percaya tidak sama seperti dalam dunia ini. Pemikiran yang sia-sia, terlalu jauh daripada persekutuan hidup dengan Allah, penuh dengan berbagai macam hal nafsu dan kecemasan. Ingat kehidupan pola hidup yang lama. Dan kalau tidak menghendaki sedemikian rupa kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kalau dikatakan hidup pada teman sebab apa hidupmu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kalau dikatakan umat Tuhan, memang sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi hidupmu jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Hidup penuh dengan berbagai macam kecemaran, dosa, dan kejahatan. Saudara Tuhan, jangan terus hidup sedemikian rupa. Rubah, perbaiki hidupmu. Dan kalau kita lihat selanjutnya yang ke-20 sampai ke-24, Efesus pasal 4, kita lihat ke-20 sampai ke-24 berbunyi demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berubah dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang nesakda, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, ayat ke-20 dari ke-24, satu pola kehidupan yang bukan sebagai hidup di dalam saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran, hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Dan yang Tuhan mau jemaat Tuhan di sadis berubah hidupnya, memperbarui kehidupannya. Bukan lagi satu kehidupan yang pola yang lama, sehingga dia dapat mengatakan jemaat yang hidup, tapi sesungguhnya engkau adalah mati. Terus dia dapat pelajaran kita dikatakan hidup pada engkau mati. Sebab hidup jauh dari apa yang sesungguhnya Allah inginkan. Hidup jauh daripada kebenaran, daripada firman, daripada Tuhan. Hidup tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Engkau Tuhan, engkau bisa banyak berbuat untuk Tuhan. Engkau dipakai dalam berbagai macam bidang pelayanan. Ada satu doa, penyembahan, dan sebagainya. Ya, engkau boleh memuji besarkan akan nama Tuhan. Kan Tuhan maka engkau sangat luar biasa. Mari kita melihat, sudahkah kau hidup sebagai pelayan Tuhan ini seperti yang Tuhan inginkan? Karena kalau tidak, saudara mengerti, engkau akan ditolak oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus tetap ingat bagaimana Matius 7 ayat 1-23. Bukan siapa yang berseru aku Tuhan, Tuhan masuk. Hanya mereka berdekat Bapa di surga. Pada hari yang nanti aku tanya oleh Tuhan, bukankah dengan nama aku berubah, dengan nama aku mengusir setan, dengan nama mungkin aku melakukan banyak perkara. Tuhan katakan, hanyalah kamu, hai si perempuan kejahatan. Sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan pada saat yang nanti. Sebab apa? Hidupmu sungguh-sungguh
perbarui kita mulai saat ini. Apa yang masih kurang? Kita renungkan kehidupan kita hari-hari ini. Sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Aku sudah menjadi umat Tuhan sekian lama, sekian tahun lama. Aku sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Sudahkah hidupku seperti yang memang Tuhan inginkan? Sudah sampai kemudian kita pandai mengajar, tapi kita tidak melakukan. Setiap pengajaran itu dilakukan kita secara pribadi. Coba Tuhan disadis mengingatkan kami dan bertobatlah. Jangan tetap hidup di dalam perkara itu. Dan kau boleh sungguh-sungguh pada hidupmu. Kau harus berubah pola hidupmu sebagai orang percaya. Jangan sekedar pola yang lama, pola hidup yang baru. Yang seperti Tuhan ingin hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hal yang ketiga kita lihat seperti yang Tuhan. Yang pertama memasang teguran Tuhan bagi kita disabis. Yang kedua peringatan atau penasihat Tuhan bagi jemaat Tuhan disabis. Yang ketiga kita lihat dalam ayat yang keempat, Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat keempat berbicara tentang penilaian Allah. Sekalipun Tuhan melihat banyak mereka yang hidup seperti Tuhan. Banyak mereka dikatakan hidup pada mati, tetapi di Sardis masih ada beberapa daripada umat Tuhan yang Tuhan nilai, umat Tuhan yang sungguh-sungguh tetap layak di hadapan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi Sardis termasuk melihat masih ada beberapa jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya. Jemaat yang tetap selalu memelihara hidup dalam kekudusan, tidak mencemarkan hidupnya. Jemaat tetap memelihara hidupnya dalam kekudusan. Dan kita di hadapan Tuhan, kita dinilai sebagai umat Tuhan yang tidak mencemarkan pakaian. Sehingga kita bisa berjalan di dalam pakaian putih, pakaian kemuliaan, karena kita layak untuk itu. Dan kita masih sungguh sebuah kehidupan yang memperkenankan hal Tuhan. Satu kehidupan yang tetap bermelihara, sebuah kehidupan yang kudus, sebuah kehidupan yang hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berjalan di kapanan bersama dengan Dia dalam pakaian putih, karena kita layak untuk hal perkara. Saudara kasih Tuhan rindu untuk kita sebagai boleh memperbaiki kehidupan kita. Hari ini kita merasa aku sudah banyak hidupku jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Saatnya hari ini kau perbarui kehidupanmu, bangun dan bertobatlah. Mari sebagai orang yang percaya tidak harus hidup di dalam kecemaran, dosa dan kejahatan. Terus pelihara hidup kita di dalam kekudusan. Jangan kita cemar itu pakaian kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam penebusan dari Yesus. Engkau sudah diperbarui, engkau sudah dikuduskan, pelihara itu dengan tak hidup senantiasa memperkenankan hati daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak menyadari akan kehidupan kita.
Kita merasa hidup kita ini sungguh-sungguh sudah memperkenankan hati Allah. Karena aku sudah banyak berbuat, aku sudah setiap beribadah, aku sudah melayani Tuhan. Boleh dipakai Tuhan dengan berbagai macam bentuk pelayanan. Sudah Tuhan. Dan kita belajar merenungkan hidup kita. Ada kedatangan Tuhan. Aku layak. Mari kita merenungkan Tuhan kita. Setiap Tuhan. Jangan sampai di hadapan Tuhan dikatakan, engkau hidup padahal engkau mati. Dan engkau merasa aku sudah banyak berbagai hal, pasti aku berguna di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan Tuhan kita. Sudah bagaimana yang Tuhan inginkan. Karena kalau tidak, engkau pun akan ditolak oleh Tuhan. Hari ini hari jika kita renungkan Tuhan kita, mari kita sungguh memperbaharui kehidupan kita. Dan bila di hadapan Tuhan, kita seorang yang sungguh-sungguh tahu layak di hadapannya. Dan suatu nanti kita akan bersama dengan Dia berjalan dalam pakaian kemuliaan yang sungguh-sungguh kita beri ada bersama Dia dalam kemuliaannya. Semua yang kasih Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat, yang pertama Tuhan berkata, yang kedua Tuhan ingatkan masakan Dia. Yang ketiga Tuhan menilai masih ada beberapa mereka yang memelihara tidak mencemarkan pakaiannya dan tidak layak berjalan bersama Tuhan dalam pakaian putih. Dan yang keempat akhir kita lihat dalam ayat yang ke-5 sampai ke-6 berbunyi demikian, barang siapa menang, pada pasal 3 ayat ke-5 sampai ke-6, barang siapa menang yang akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat, para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang terakhir tempat berbicara janji Tuhan bagi orang-orang yang benar. Itu bagi setiap orang yang tak memelihara kehidupannya di dalam kekudusan, kalau kehidupannya dalam kebenaran sebagai Tuhan, janji Tuhan. Sampai kasih Tuhan, mereka akan dikenakan pakaian putih, pakaian kemuliaan dari Tuhan. Kau layak berjalan bersama Tuhan yang katakan, aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengambil namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan akan akui kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Namamu tidak terhapus dalam kitab kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang atau umat Tuhan yang tidak mencemarkan pakaiannya, tidak mencemarkan kehidupannya, dia tak boleh senantiasa memiliki sebagai kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Maka semuanya jadi Tuhan, mereka akan memakai pakaian putih dan nama mereka tetap tercantum dalam kitab kehidupan. Saudaraku, dan hal itulah yang disebut jaminan kita sebagai orang-orang percaya. Suatu saat kita akan ada bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara, kita masing-masing tidak tahu bagaimana kehidupan kita Tuhan yang Tuhan. Tema kita masing-masing memerlukan Tuhan. Mungkin ada Tuhan yang orang berkenan di hadapan Tuhan. Perbaharui kehidupan kita, perbaharui kehidupan kita masing-masing, dan kita bersabar dan bertobat. Tidak tertinggal di dalam sebuah pola hidup kita yang lama, tapi kita boleh masuk dalam satu pola hidup baru, satu pola kehidupan itu hidup di dalam kebenaran dan dalam kekudusan di hadapannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita doakan.